Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, semester 5 kelas D Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi keunggulan lokal lobster. Lobster laut, panulurus SP atau udang barong merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Selanjutnya, pola penyebaran benih lobster. Pola penyebarannya ada dua, yaitu non-sink population dan sink population. Non-sink population dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pola keberlimpahan benih lobster rendah dalam area yang sangat luas. Yang kedua, sumber rekrutmen lobster dewasa korelasi kuat. Yang ketiga, tingkat sintasan 0,1% atau 1 ekor survive dari 1000 ekor. Benih-benih lobsternya melimpah dalam kepadatan rendah tapi di area yang sangat luas dan benihnya bisa ditangkap. Non-sink population terjadi karena dua hal. Yang pertama, pola arus lokal, yang kedua, pengaruh lokal geografi setempat. Pola penyebaran benih lobster yang kedua yaitu sink population. Sink population dibagi menjadi tiga. Pertama, pola keberlimpahan benih-benih lobster tinggi di area tertentu. Yang kedua, tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dan benih lobster. Karena keberlimpahannya tinggi, otomatis tingkat kematiannya tinggi juga, dikarenakan tingkat sintasannya 0,1% atau 1 ekor survive dari 1000 ekor. Selanjutnya, faktor-faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster. Yang pertama, iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang berujung pada peningkatan keterampilan dalam budidaya lobster. Yang kedua, efisiensi produksi. Yang ketiga, pasar. Dan yang keempat, dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Peluang dan tantangan. 1. Era transisi. Yang kedua, kinerja usaha pembesaran rendah. Yang ketiga, masalah suplai pakan. Untuk memproduksi 1 kilo lobster, pakan yang harus diberikan 20 kg. Yang keempat, lebih memilih menangkap benih-benih lobster. Yang kelima, SR budidaya masih rendah. Yang keenam, kalah efisiensi dengan produsen tetangga. Selanjutnya, fakta di lapangan. Fakta di lapangan dibagi menjadi dua, yaitu aspek sosial dan aspek teknis. Aspek sosial. Terdapat 1428 kakak budidaya. Per kakak mengoperasikan 5-6 jaring. Ekonarian fishing menangkap ikan. Yang keempat, family farming, pakan dan tenaga kerja umumnya tidak dihitung. Yang kedua, aspek teknis. Yang pertama, padat karya. Yang kedua, masa transisi dan transformasi. Yang ketiga, trolling dengan imbalance input dan output. Yang keempat, pasar lemah. Yang kelima, SR rendah dan VCR sangat tinggi. Yang kelima, inkonsistensi suplai pakan sangat segar. Pakan buatan berkembang. Selanjutnya, penyakit lobster budidaya. Penyakit yang bisa timbul pada lobster yaitu 1. Red body disease, milky disease, black gill disease, big head syndrome. Semua penyakit dan isu kesehatan berhubungan erat dengan nutrisi dan praktek pemeliharaan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.